Mau karena zina, kayak mau Ahok, kayak mau Jokowi, kayak yang bercerai karena berzina, kita tetap tidak percaya. Apa dasarnya bahwa seorang yang menceraikan pasangannya karena zina boleh nikah lagi? Hari-hari ini orang ribut mempersoalkan kalau orang berzina boleh bercerai enggak? Karena ada ayat yang bilang kecuali karena zina. Tunjukkan ayatnya buat saya yang bisa bilang bahwa orang boleh bercerai karena zina. Tunjukin ayatnya. Saudara cuma sibuk karena kecuali barang itu, saudara-saudara. Karena apapun yang terjadi, Alkitab bilang Allah benci perceraian. Amin. Gereja ini tetap tidak percaya perceraian. Mau karena zina, kayak mau Ahok, kayak mau Jokowi, kayak yang bercerai karena berzina, kita tetap tidak percaya. Kita tetap percaya masih ada mujizat. Amin. Mau tahu hitungan perzinahan itu apa? Hitungan perzinahan ketika seorang laki-laki atau seorang wanita memandang orang lain dan mengingini dia sudah berzina. Terus semua orang yang mandang orang di mall begini boleh ceraiin. Ukuran perzinahan apa kata Alkitab? Memandang seseorang lalu menginginkannya. Jadi kalau sudah memandang orang nih gini nih, aduh coba laki gue kayak dia gitu, lu udah berzina, laki lu boleh ceraiin lu nggak? Berarti setiap hari di gereja bisa 40 orang dong bercerai. Bodok. Lalu kalau Ahok ceraiin istrinya, dia salah nggak pendeta? Loh, itu kan urusan dia, ngapain urusan gua? Setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Bilang sama sebelah saudara, jangan ngurusin orang. Tetapi saya juga tidak mau orang punya standar lalu diberi standar kepada orang yang lain. Setiap orang punya standarnya sendiri, urusan dia sama Tuhan. Iya kan? Tetapi di gereja ini, jangan keluar lagi ide baru. Oh, boleh berzina, boleh cerai asal berzina. Tidak. Karena tetap Alkitab saling berkaitan satu sama lainnya. Alkitab bilang Allah benci perceraian. Bilang sama sebelah saudara, selesai. Nggak usah ribut lagi. Amin. Jadi kalau saudara tanya sama saya, pandangan gereja kita apa tentang itu pendeta? Jelas. Masih ada mujizat. Tuhan yang sama yang berkata, aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Amin. Jelas? Gak usah diperdebatkan lagi. Pandangan gereja kita, gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center jelas. Dari sini nih saya kasih tahu. Saya nggak mau karena apa yang terjadi hari-hari ini lalu kita semua bingung. Oh berarti boleh ya? Kecuali saudara bisa kasih tahu ayatnya sama saya. Boleh bercerai kalau salah satunya berzina. Ini cuman ayat yang bilang kecuali aja langsung. Boleh. Memang pengennya lu. Ayo debat sama saya yuk. Apa itu konsep berzina menurut Alkitab? Seorang memandang seseorang dan menginginkannya. Jadi kalau suami saudara di mall ngeliatin perempuan begini nih, besok lu minta cerai. Kalau istri saudara menatap direkturnya, duh kayaknya bapak ini baik banget ya, sukses, nggak kayak laki gua, apa yang dia buat gagal, bikin Indomie aja gosong kemarin. Berarti lu boleh ceraiin bini lu, rusak nggak saudara-saudara? Makanya jangan ngomong sembarangan. Jangan sudah menatap saya dan bilang, tapi saya nonton di YouTube pendeta, ada pendeta-pendeta yang menyetujui itu boleh kalau berzina, urusan dia. Saya bertanggung jawab untuk gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya nggak mau tahu urusan gereja lain, saya nggak mau tahu urusan pendeta lain, saya nggak mau tahu urusan siapapun yang lain. Saya mengembalakan gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, ajaran kita jelas, dan ini yang saya sampaikan buat saudara, selesai. Amin. Saudara mau setuju, saudara nggak mau setuju, urusan saudara, pindah aja gereja lain kalau saudara mau setuju yang aneh-aneh gitu. Gitu. Kalau saudara setuju bercerai boleh karena zina, pindah gereja lain. Nanti kalau kosong dong, biarin.
Saya cuma mau urus orang-orang yang ngerti kebenaran dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Amin? Jelas? Jelas. Sudah, titik. Apa dasar Alkitab bahwa seorang yang menceraikan pasangannya karena zina boleh menikah lagi? Apakah itu tidak bertentangan dengan 1 Korintus 11 dan ayat 39? Dalam diskusi-diskusi di Facebook saya ketemu ada yang bilang tidak boleh cerai sama sekali. Ada yang menyetujui boleh cerai karena zina. Tapi dua-duanya tetap tidak boleh nikah. Yang salah tidak nikah, yang tidak salah juga tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah. Nah, lalu sekarang ditanya, apa dasarnya bahwa seorang yang menceraikan pasangannya karena zina boleh nikah lagi? Secara eksplisit memang tidak ada. Tapi menurut saya, secara implisit itu ada. Sekarang perhatikan ayat kita, Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Di sini Tuhan Yesus membicarakan dua hal ini. Yaitu, yang pertama soal menceraikan istri. Yang kedua soal kawin dengan perempuan lain. Yesus membicarakan dua ini. Barang siapa menceraikan istri, ini hal pertama. Lalu kawin dengan perempuan lain, hal kedua. Tapi di antaranya ada kecuali karena zina. Nah, saudara-saudara, menurut saya, kata-kata kecuali karena zina, ini tidak hanya menunjuk pada salah satu. Tapi menunjuk pada baik untuk menceraikan istri, maupun juga kawin dengan perempuan yang lain. Ya. Jadi, kasusnya begini. Kalau orang menceraikan istri, kawin dengan perempuan lain, itu zina. Tapi karena ada kata-kata kecuali karena zina, maka ceraikan istri, kawin dengan perempuan lain, bukan zina. Karena ada kata kecualinya. Ya. Berarti tetap diizinkan untuk seorang yang menceraikan pasangannya karena pasangannya berzina. Dia tidak bersalah, dia boleh menikah. Saya kasih beberapa komentar. Mulai. Matius menginformasikan kita dua hal. Pertama, seorang boleh menceraikan istrinya karena perzinahan. Dua, dia boleh menikah dengan orang lain pada waktu perceraian itu terjadi. Lalu, E.T. Robertson. E.T. Robertson ini seorang pakar kitab suci, pakar Yunani. Hebat. Ya. Dia bilang begini, Yesus secara implisit, seperti dalam Matius 5:31, memang mengizinkan pernikahan lagi. Tapi bukan berkenaan dengan pihak atau orang yang bersalah. Jadi yang bersalah tidak boleh nikah lagi. Yang tidak bersalah boleh nikah. Matthew Paul. Beberapa orang berdasarkan kata-kata ini mempertanyakan apakah diperbolehkan untuk suami atau istri yang bercerai karena perzinahan untuk menikah lagi sementara mereka bersama-sama masih hidup. Berkenaan dengan pihak yang bersalah, berarti yang berzina itu ya, itu bisa merupakan satu pertanyaan. Tapi berkenaan dengan pribadi yang tidak bersalah, yang tidak berzina, tidak perlu dipertanyakan. Karena perzinahan dari pihak yang bersalah telah membubarkan ikatan pernikahan oleh hukum ilahi. Kelihatannya bertentangan dengan akal bahwa kedua orang ini mempunyai kebebasan yang sama untuk menikah lagi. Adalah tidak masuk akal bahwa ia mendapatkan keuntungan dari dosa dan kesalahannya sendiri. Kok enak, sudah berzina lagi? Ya, lalu diceraikan, lalu kawin lagi. Kok enak? Tidak bisa. Kalau lu zina, lu diceraikan, lu tidak boleh kawin. Tanggung akibatnya. Tetapi untuk pribadi yang tidak bersalah, adalah tidak masuk akal bahwa dia harus dihukum karena kesalahan dari pihak lain. Lu yang zina, makanya kita cerai. Lu yang salah. Habis itu, setelah cerai, saya tidak boleh kawin sampai mati. Kok enak di lu? Tidak bisa. Saya tidak bersalah. Waktu saya menceraikan kamu karena kamu berzina, perceraian itu sah di hadapan Tuhan. Saya tidak bersalah. Kalau saya tidak bersalah, saya punya hak untuk menikah lagi. Ya. Martin Lloyd Jones. Saya kasih banyak penafsir untuk menunjukkan bahwa ini bukan karangan saya saja. Ya. Ini pandangan resmi Reform. Yang sudah saya kutip pada
minggu lalu dalam Westminster Confession of Faith, yang adalah pengakuan iman gereja-gereja Reform. Banyak orang mengaku, kami Calvinis. Calvin sendiri punya pandangan begini. Tapi dia tidak pernah baca buku Calvin sehingga tidak tahu. Ya. Martin Lloyd Jones. Kita bisa mengatakan bukan hanya bahwa seorang yang telah menceraikan istrinya karena perzinahan berhak melakukan hal itu. Kita bisa melanjutkan dan berkata, perceraian itu telah mengakhiri pernikahan. Dan bahwa orang ini sekarang bebas sebagai seorang yang bebas, dia berhak untuk menikah lagi. Waktu bercerai, secara resmi dia bebas. Hubungannya dengan perempuan itu adalah sama, seakan-akan perempuan itu sudah mati. Dan karena itu orang yang tidak bersalah ini berhak menikah lagi. Satu penafsir lagi. Wayne Jackson. Walaupun sebagian saudara dalam Kristus telah mencoba berargumen mendukung pandangan bahwa tidak boleh ada perceraian dan perkawinan lagi, upaya tersebut sia-sia. Ketika Yesus melarang perceraian dan perkawinan lagi, kecuali karena zina, dia dengan jelas menyiratkan perceraian Alkitabiah, serta perkawinan lagi dapat dilakukan oleh pihak yang tak bersalah atas dasar ketidaksetiaan pasangannya. Hak istimewa untuk kawin lagi bagi korban pelanggaran seksual merupakan penarikan kesimpulan logis yang kuat dari Matius 5:32 dan 19 ayat 9. Lenski mencatat bahwa implikasi ini terlalu jelas sehingga tidak mungkin tak dipahami. Makanya seorang berdebat dengan saya masalah ini, omong panjang lebar, saya sudah capek, saya bilang begini, sudahlah, pulang dan belajar bahasa Indonesia dengan baik. Supaya pahami apa makna kata perkecualian di dalam teks yang terlalu jelas. Jadi, kalau terjadi perceraian karena zina, yang tidak bersalah boleh nikah, yang bersalah tidak boleh nikah. Sekarang, seringkali orang yang menentang pernikahan kembali menggunakan dua ayat ini. 1 Korintus 7 ayat 11 dan 39. Dan jikalau ia bercerai, dia harus hidup tetap tanpa suami. Lalu ayat 39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendaki. Jadi istri terikat dengan suami selama hidup. Jadi kalau selama masih hidup tidak boleh nikah. Entah itu kasus zina atau tidak. Bagaimana ayat ini? Begini saudara ya. Ayat ini tidak bicara perceraian dalam konteks zina. Tidak. Ayat ini berbicara perceraian secara umum. Makanya kalau orang bercerai bukan karena zina, ayat ini diberlakukan. Kalau kamu cerai bukan karena zina, karena tidak suka lagi, tidak senang lagi, karena dia tidak tahu memasak, karena dia penampilan sudah tidak bagus, karena dia terlalu banyak cerewet dan sebagainya, apapun berlaku ini. Kalau kamu mau cerai, kamu tidak boleh nikah sampai pasanganmu mati, baru boleh nikah. Itu ayat ini berlaku di situ. Tapi khusus perkecualian, ayat ini tidak berhubungan dengan perkecualiannya. Perkecualiannya hanya di Matius pasal 5 dan Matius pasal 19. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa tidak bisa memakai ayat ini sebagai dasar. Maka yang tidak bersalah boleh nikah lagi.